Delangken masuk akal. Oke teman-teman semuanya, ya dah, ketemu lagi di channel ini, ya dah. Wah, ada tahu bulat lewat, nggak apa-apa, buat hiburan, ya dah. Ben anget, Ben anget, ya dah. dadaan. Masuk akal. Teman-teman semuanya, ini masih di nuansa Lebaran. Saya tadi dadaan ceritanya. Saya itu tadi lagi ngopi di depan di teras sambil gitar bolong, ya dah. Tiba-tiba ada tuling, opo iki? Neng di, ngono dak, ya dah. Wah, bapak ya dah. Wah, ini saya sudah batin. Ini pasti bapaknya nyoto di Bandung kan. Ternyata bener, ngirimi foto, ya dah. Dan ternyata bener, aku mau ke tempatmu. Oke siap, tak siapin dong kopinya. Terus Melipir akhirnya. Iya, dah melipir akhirnya. Siap ya Burawi. Dan digawani oleh-oleh guys. Wah, nuansa Lebaran yang aduh sekali kali ini. Oke teman-teman semuanya, ora usah panjang lebar ya dah. Nggak bingung. Sopo to ki sakjane iki dan kenapa mesti kita ulik sih tentang siapa dia? Sebaiknya kita tanya langsung aja ya siapa dia. Oke, guys. Om, Mas, Le, siap. Iki dulurku. Kalau teman-teman semua mau tahu loh. Podo ya ora gundul ora silir. Mantap. Om, Le. Saya kalau manggil Le, ya toh. Temen lama sebenarnya. Saya manggil beliau Pak Haji. Oh, Pak Haji, ini Pak Ustadz. Pak Ustadz nih, Le. Teman-teman mau tahu dong namanya siapa? Namanya Tito Sleper. Itu di mana itu? Slepernya itu karena Enggak, maksudnya itu di Instagram. Oh. Terus TikTok juga Tito Sleper. Nama tenar. Sleeper. Nama tenarnya gue Tito Sleper. Tito Sleper nama tenarnya teman-teman semuanya. Oke, Mas Tito itu udah beristri ya? Sudah beristri. Berapa? Sudah beristri, sudah beranak. Sudah beranak. Tapi yang beranak istri saya. Oh. Iya bener. Saya cuman berapa putranya? Putranya 1, 2, 3. Oh, 3. Udah gede-gede ya? Masih kecil-kecil. Loh, yang paling gede? Kalau nggak sampai setruk gitu, masih kecil. Tak truk dari temen-temen. Ya kan, maksudnya kelas berapa gitu? Paling gede kelas 3 SMP. 3 SMP. Terus nomor 2 kelas 1 SMP. Terus yang paling terakhir itu baru kelas 5 SD. Mantep teman-teman semuanya. Semoga menjadi keluarga yang bahagia, senantiasa dilindungi sama Gusti Allah ya. Amin ya Allah. Dilimpahi segala kebaikan, anugerah dan rezeki ya dah. Oke, nah ini kepeannya saya nulis kepean. Mas Ito, kalau manggil saya Mas Ito. Iya, Mas Ito, bukan Tito Sleper tadi ya. Tulisannya Sleeper sih, Tito Sleeper. Tapi saya panggilnya Mas Ito. Mas Ito sekarang kerja di mana tuh, Mas? Sekarang terakhir ini bergabung dengan NP Record. Itu di Mula Warman Banyumanik. NP Record itu bergerak di bidang apa ya? Bergerak di bidang recording, manajemen artis, recording lagu-lagu cover, lagu-lagu original, pencipta lagu juga, aransemen lagu juga. Semua all genre atau genre khusus apa gitu? Beliau yang mengaransemen. Oh. Tak upet-upetnya malah dibuka. Desa. Bah. Dan nanti dititut. Enggak, ya kan Mas Ito yang dari awal dulu di sana ya. Itu maksudnya bergeraknya di apa, itu apa memang semua all genre musik bisa masuk gitu. Misalnya umpama nih, saya punya band rock metal, itu boleh nggak kalau dompleng gitu? Kebetulan untuk saat ini kan cuman lagu-lagu religi Islam, lagu Islam aja yang kita produksi, kita reproduksi buat kita upload di YouTube, di digital platform. Iya. Kalau untuk teman-teman yang mau dengerin. Menyebarkan, bisa share. Pengen publish. Mempublishing. Iya. Mempublishing. Ya. Publishing, mempublikasikan lagunya teman-teman kalian bisa dititipkan ke kami di NP under management gitu ya istilahnya. Kita juga sebagai
namanya digital platform Agregator. agregator. Iya, iya, Sebagai iya, iya. agregator juga. Di mana tempatnya? Semua pasti penasaran toh, di mana itu tempatnya? Di Villa Mula Warman. Villa Mula Warman 1 nomor 3. nomor 3. Berkunjung aja di sana. Ketemu sama Mas Ito. Masuk. Iya dah, teman-teman semua. Iya dah. Kayak di sana ya aku masih di dalam studio. Oh gitu. Ya, kerja tiap hari di sana. Tiap hari kerja Senin sampai Jumat. Hari aku Sampai kerja. Sabtu libur ya, Sabtu Sabtu. Minggu libur ya. Kan PNS kan. Oh, wait. Pegawai NP. Oh iya, pegawai NP Studio. Studio. Bener teman-teman semua, bener. Oke. Nah ini PNS-nya bukan PNS, PENS. pegawai PE PENS. apa? Pegawai NP Studio. Studio. Gitu teman-teman semuanya. Awalnya sekarang kalau kok bisa dulu masuk ke NP awalnya gimana? Awalnya Apa Mas Ito iki di sana dulu baru yang lain ngikut Mas Ito atau Mas Ito diajak atau Mas Ito dipertemukan oleh seseorang gitu? dulu sebelum di NP saya kan di sekolah musik Halmahera. Jadi guru ya? Bukan, Oh, jadi kepala sekolah. Waduh, Masuk. bukan bersih-bersih audio. bersih aduh, masih ngangkat-ngangkati suara ya, Dulu sumbang-sumbang. kebetulan di Halmahera Musik School Semarang yang di Puri Anjasmoro. Yang di Puri yang di bawahnya. Yang di Puri Anjasmoro. Di situ kan ada Pak guru musik, guru vokal namanya Pak Farisa. Beliau yang mengenalkan saya sama ownernya NP, Koh Aris. Oh gitu. Owner NP kan Koh Aris. Yang dipanggil aja Koh Aris. Iya, itu tahun berapa ini? Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, Berarti jadi tahun 2022 ya, 2022 ya teman-teman semuanya. Mas Ito gabung di sana. Baru merintis dikenalkan Koh Aris mau bikin studio sendiri dari pembuatan studio, terus peralatan juga dipasrahkan buat aku nyadar speaker, terus perangkat recording yang lain, terus iMac juga. Oh, berarti dulu belum ada, maksudnya studio belum ada. Mas Ito dari awal sebelum ada studio ya di situ ya? Yang jadi awal-awal juga teman-teman karyawan yang mau cover lagu silakan cover lagu, kita bikin cover lagu, kita upload di YouTube. Sampai sekarang kita bikin original musik juga. Masuk. itu teman-teman Buat semuanya. artis-artis NP Management. Iya, gitu teman-teman semua. Keterlibatan Mas Ito juga selain di studionya ada di mana aja, misalnya kalau Jana bisnisnya apa aja sih selain studio musik? Kalau bisnisnya Koh Aris itu ada beberapa unit bisnis. EO Java Max Pro, terus Java Boot yang dekorasi-dekorasi, terus untuk wedding Pranata wedding ada, set lighting juga punya, setup lighting, Sound system pasti punya. sound system ada punya, namanya Almond Sound System. Studio kita juga NP Record. Terus untuk pembuatan lagu kita punya arranger, komposer di bawah pencipta naungan lagu ID. Itu ada milik Ada, mereka juga ya? milik Pak Aris juga, Wes. termasuk satu manajemen dengan Salam Hop. Iya. Nah, perjalanan ke belakangnya dulu sebelum Mas Ito ke Halmahera Musik, ada nggak pengalaman Mas Ito tentang dunia recording atau dunia mungkin musik, sound system atau apa gitu? Sebelum di dunia recording, saya malah penjaga studio. Duh, studio di mana? Studio latihan dulu di segmen. Segmen itu mana ya? Segmen ki Sampangan ya? Sampangan, bener. Menoreh bukan? Menoreh tengah. Menoreh ya. Menoreh tengah. Dulu. Sate ayam, sate sapi, sate kambing Pak Widodo. Weh, iya. Di situ Kelurahan dulu itu ada almarhum. Ya, kelurahan. Iya. Kelurahan. Dulu ada almarhum Pepen di situ ya. Almarhum Pepen membawa grup musiknya Pak Tanimoto itu. Oh iya, ada temanku sekolah dulu, kakak kelasku namanya Krido Mulato kalau enggak. Nah, di situ juga kita kenal sama Kribo. Kribo ya namanya, Krido Kribo ya. Mulato di segmen. Iya. Juga ikut
bandnya Pak Tanimoto. Oh, jaga studio tok di situ. Jaga studio sama teman-teman yang di situ tidur di situ juga. Oh, sebelum nikah. Sebelumnya. Nikah tahun berapa, Mas? Aku nikah tahun 2000 berapa, Mas? Tuh, ada mahnya toh. Oh, lagi kacamotanya tak gu. Kacamatanya mamae tak gu lah dia. Masuk akal. 2007. 2007. Oh iya. Kat sih. Enggak apa-apa nanti Aku kita. menikah tahun 2007. Masuk akal. 2007. Sebelum Itu masih setelah di perjalanan ya mencolok kayak mencolok dari studio ke studio yang lain. cewek ke cewek yang lain apa studio yang lain nih. Orientasinya kita bisa beda-beda nih. Termasuk itu juga. Iya tak? Apa? Oh yang itu Mencolok studio dari segmen ke studio Artaloka. Dulu Artaloka itu mana studio musik dan Gak tahu. warnet. Di mana? Indra Prasta. oh belum pernah Jalan tahu. Indra Prasta, depannya warteg. Jadi kalau jaga studio, lapar langsung nyebrang warteg. Weh. Masuk Saya dengar-dengar Mas Ito juga deket dengan studio Al. Bener nggak itu? Nah, itu Baru ya? perjalanan dari segmen ke ke Artaloka, Ya itu. dari Artaloka ke retro dulu. Kalau retro di mana? retro dulu ya ownernya Kaliwiru. Kaliwiru. Yang tanjakan. Iya. Itu miliknya siapa Mas? Aku lupa aku. Ownernya dulu Charles Nayuan. Oh, Dua bersaudara, Charles Nayuan dan Robert Nayuan. Iya. Terus setelah itu? Nah, setelah dari retro itu baru ke hijrah ke Al Studio, baru buka hijrah ke Al Studio. Lama di situ di Al. Di Al Studio hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Kira-kira tahun berapa ya? Awal Aku tuh dulu awal 2012. 2012. Aku dulu pernah recording di sana sekitar tahun 2014-an, 2013 Mas. Ya, pertengahan itu. Tapi nggak ketemu Mas Ito, ketemu Hamzah. yang Kalau ngobrol malam Hamzah. pasti ketemu Hamzah. Iya, malam Nah, itu kalau aku shift pagi pasti ketemu. Loh, beda sip Beda sih. jaganya. Tidur di situ juga tapi. Enggak, Hamzah yang tidur situ, aku pulang karena sudah beranak istri. Oh iya. Di Wonodri, di belakang rumah sakit Romani, teman-teman. Kalau ada yang ingat sekarang, Wah, dulu rame. sekarang masih nggak ya? Sekarang jadi kantor. Oh, jadi kantor. Maksudnya studionya hilang udah ada. Sudah. Nah, dari Al Studio terus sempat freelance nggak di satu studio, di 4WD terus freelance. Ngomong-ngomong ya, Bosel. Nah, Ini kita lihatin namanya Koaris, Pak teman-teman. Pak Bos. Sudah pernah datang ke sini juga, teman-teman semuanya. Lanjut tadi gimana? Dari Al Studio kan close karena ownernya pindah ke Kalimantan. Oh gitu. Terus Mas Ito nggak di Al lagi. nggak di Al, freelance studio 4WD. Porwidi ini studio recording Kode yang ada di Soekarno Hatta, teman-teman semuanya. Mas Santo di Mas sana. Santo Ya? salah satunya yang Iya. dedengkotnya situ, Mas Santo. Ini masih Mas Santo di sana. Mas Santo masih. Mas Ito juga sering ke sana. Setahun ini Udah sudah ya? enggak Karena udah pegang. di NP Karena ya? sudah dulu sempat di NP masih juga pegang di sana karena waktunya Oh, sekarang tambah banyak banget di NP. ya, Gaweane. sebetulnya cuman jam kerja aja sih Senin sampai Jumat. Paling kan Sabtu sama Minggu libur. Dimanfaatkan Mas Ito Buat untuk keluarga. Kalau ada event kantor ya kita Ikut event kantor. kantor. Wah, benar-benar seorang suami yang solihah. Seorang suami yang soleh. Masuk Yang bertanggung jawab buat keluarga. Dicontoh ya teman-teman semuanya. Contoh. Dan setelah yang baik. setelah itu baru masuk ke apa itu namanya? Puri yang jadi puri tadi ya? Sebelum itu masih ada mencrok lagi. Oh, di mana? Dari Al Studio sempat kerja di pabrik itu. Oh, pabrik apa? Sebelum di pabrik sambil freelance bikin hardcase. Oh, alat-alat musik ya? 2 tahun bikin hardcase custom, nolder kabel custom, terus terima pesanan gigbag. Ya, melayani musisi Semarang yang kebingungan mencari hardcase dan gigbag. Masih sekarang? Sekarang sudah karena kesibukan kerja dan keluarga jadi
semua Tapi itu perusahaannya itu maksudnya usahanya itu masih ada yang megang juga. sudah nggak ada juga. megang. Sayang banget teman-teman. Hardcase dan kalau kabelnya sih masih. Dari situ ada tawaran kerja di pabrik milik orang Swedia, pabrik kapal. Ya udah masuk situ. Masuk situ. 2 tahunan di situ. Terus ada tawaran lagi di Surya Putra Musik. Oh, iya. Itu jadi apa? Jadi teknisi. Pernah ding ketemu aku sama Mas Ito di Surya Putra Musik, tapi belum deket teman-teman semuanya. Ini berapa tahun ya? Di Surya Putra aku 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dari teknisi ya survei lokasi buat pemasangan sistem. Terus kalau ada event di itu juga ngoperatorin. Nah, kalau ada pembeli juga mereka kan mau bikin apa, bikin buat kafe ya kita range-kan spek-speknya seperti itu. Tapi sekarang kan masih sebagai orda di Surya Putra, masih sebagai orda. Kalau ada event-event bisa masuk dari pintu belakang. Kalau ada diskon harga khusus. Terus ke itu Halmahera setelah itu. Dari Surya Putra masih ada lagi mencoba ada Sound system juga tuh. ada karaoke yang butuh IT. Oh, operator Pak IT ya Jojo mau operator. Masa aku njaluk lagu iki ya, Mbak. Teknisi IT buat jaringan dan teknisi sound system juga. Terus udah kalah saya ke situ ya dari segi gaji sih lumayan di atasnya. Cuma tidak ada waktunya mungkin ya. Dari Ghosti yang dulu namanya apa? Charlie Karaoke ya, di situ satu manajemen sama Charlie Karaoke. Di situ 2 tahun juga. 2 tahun juga sempat pegang ya teknisi sembarang kalir. Teknisi lampu, teknisi listrik, teknisi bangunan, teknisi jaringan, teknisi lagu, pokoknya mbok. Yang penting nggak teknisi LC. Nah, kalau ada owner dealnya yang agak sewak gitu maksudnya gitu. Pokoknya sembarang kali yang perlu diperbaiki di situ. Istimewa teman-teman. Nah, semua jadi apa? Berubah tatkala corona. Nah, hiburan kan sudah mandek kabeh keluar dari Charlie gitu. Nah, ini pas corona? Pas corona kebetulan corona itu kan semua hiburan hampir vakum. Dikolin sama temen, dikenalkan sama Mami. Panggil aja Mami, dia BK manajemen. Oh, BK? Orang Salatiga? Orang Salatiga. Aku pernah main sekali itu di tahun baruan. Namanya Mami Eli. Ya. Cuman punya usaha di Victoria Resident, gudangnya dia punya sound system, lighting, dan beliau pengen punya studio sendiri. Akhirnya saya sowan ke beliau, terus corona itu, padahal aku posisi itu nggak kerja, nganggur karena semua orang kan diberhentikan dari tempat hiburan. Disuruh di situ suruh bikin ke studio, sampai ngurusin alat-alat yang di gudang, suruh manasin aja tiap hari berangkat ke situ, terus nempelin peredam di studio. Akhirnya seminggu sudah jadi studio, bisa dipakai buat Mami nyanyi, cover sendiri ya. Nah, cover sendiri, edit sendiri lagunya, mixing mastering sendiri, take video sendiri, diupload YouTube sendiri. Ya. Disitulah awal mula aktivitas di BK. Kebetulan BK juga punya sound system studio, komplit ranging, gitu. Iya. Aku pernah dulu sekali. Mantap. Terus akhirnya dari BK itu baru ke Halmahera. Ke Halmahera ketemu sama Pak Farizal tadi, terus ke NP gitu karena ini ya. Ke Aris baru ke NP sampai sekarang ini menambatkan perahu di situ. Ada nggak pengalaman-pengalamannya Mas Ito itu misalnya umpama yang paling keren dalam hidupku ini di dunia musik, dunia sound system, misalnya ketemu karo sopo artis kae marak kayak gini, setelah itu merubah cerita hidupku misalnya kayak gitu, pernah nggak?
Ada nggak pengalaman Pengalaman. bener-bener buat Mas Ito itu sesuatu gitu? Buatku sesuatu ya ketemu sama mantan pacar istriku. Oh, nah, itu juga dunia musik ya. Kalau yang di musik, Kalau di musik pengalaman-pengalaman kan pasti misalnya di Surya Putra atau di Almaira kan sering ketemu ono artis ono apa, pernah nggak? ya banyak artis yang ketemu di Surabaya, cuman nah aku sudah Hal biasa gitu hal ya. biasa aja. Yang merubah dari dulu aku memang ya katakanlah dari sering minum, mabuk, terus ya kumpul sama orang-orang yang rese-rese. Biasalah orang Bondowoso kan Iya. tawuran sana, geruduk sini ya. Kebetulan ketemu sama istri saya Berubah. jadi anteng, lambat laun. Nah, Satpam, kedone satpam kan ini. Dadi wedi. Masuk akal. lambat laun jadi berubah. Setidaknya tidak mabuk dulu, sudah masuk. Jadi sudah nggak mabuk, nggak kumpul sama, mengurangilah kumpul Iya, sama iya. teman-teman kita gitu. Oh gitu. Ya malah itu ya berarti ya yang benar-benar merubah hidup Mas Ito itu malah memang benar-benar itu ya. Dari situ, jadi yang awalnya sering melek malam minum, pulang mabuk, terus sama istri jadi alhamdulillah jadi teratur, Iya. mengurangi minum. Akhirnya belas sama sekali Sama enggak. sekali ngerokok? Kalau rokok itu cerita karena Masih ya? sakit. Oh. Karena sakit baru berhenti merokok. Makanya teman-teman. merokok itu membunuhmu, benar. Benar nih teman-teman. Masuk akal. Kalau untuk perokok ya berhentilah merokok sebelum merokok membunuhmu. Pengalaman. Sakitnya apa dulu kalau itu? Sesak napas. Sesak napas. Jadi kalau diteruskan kayak ini, kayak dilubangin itu, kata dokter sih. Kalau maksudnya kalau Mas Ito nggak berhenti, nanti masih akan lama-lama dia akan dilubang. Pita suaranya kena itu. Rasanya nyanyi kok. Kata dokter ya mungkin biar takut biar berhenti. Oh, Kalau nggak takut kan nggak berhenti. Wah, takut itu. gitu teman-teman semuanya. Iya toh? Makanya sebelum bolong ya berhenti merokok. Wah, keren toh kisahnya. Nah, sekarang saya mau nanya nih beberapa pertanyaan terakhir. Mas Ito punya impian nggak atau harapan ke depannya untuk Mas Ito pribadi dulu? Kalau untuk pribadi saya sendiri sih Pengen duwe Harley Davidson lah misalnya, atau pengen duwe lapangan badminton lah, atau gimana? semua orang pengennya nggak selamanya ikut bekerja pada orang. Iya. Ya cita-cita saya pengen punya studio sendiri, bisa produksi sendiri, ya usaha sendiri. Dan kalau bisa sih anakku yang mau di dunia musik bisa saya ajarkan mixing, mastering gitu. Yang ke Sampai arah saat sana ini ada nggak? belum ada. Kalau yang anak terakhir itu musiknya musik hard rock. Senangnya di situ. Mantap. Bukan di mixing mastering, yang di produksi. Malah senangnya jadi player terbuka hard rock. Mantap. Jiwa seninya mungkin di anak terakhir itu. Iya. Kalau yang cewek itu jiwa seni malah nari, seneng nari. Sampai sekarang pun beberapa pentas di sana, di sini sekolahan, ikut lomba. Makanya kita pernah take itu waktu itu kita take teman-teman semuanya. Tak tinggal sih, tak ngeter ke anakku joget dulu tak. Dulu dia tuh lek rumper saya delok tinggal teman-teman semuanya. Gitu ya. Itu impian Mas Ito. Impiannya ya punya studio sendiri, produksi sendiri. Jadi bisa punya usaha sendiri. Di rumah sendiri. Atau punya tempat usaha sendiri, rumah sendiri, tempat usaha sendiri. Mantap. Ya itu perjalanan ya Mas, nanti semoga step by step akan terrealisasi. Amin. Gitu teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita mau tanya ke Mas Ito tentang apa nih kesan dan pesannya Mas Ito selama menjalani kehidupan ini, terutama di dunia musik ya. Kesannya dulu, kesan tuh aku terkesan, kesan ya berarti aku gini gitu. Kesannya dulu gimana Mas? Kesannya Apakah dulu, menikmati atau wah asik banget atau wah males nih sebenarnya gue ini gitu. kesannya dulu memang nggak nyangka kalau Hidup di dunia ini ya? musik, karena awal mula di musik
nggak nyangka karena diminta bantu buat ngurusin studio itu malah aku nggak dari nol nggak ngerti musik, nggak ngerti audio. Dari situ baru belajar aja dari Didengkot Musik Semarang. Coba ya lagu mereka lagu metal cerdas, radikal rock. Oh, radikal. Mas Enggar, terus Mas Nopek, Mas Rudi gitu lah. Ya Rudi, Mas Rudi ya benar. Belajar dari beliau senior Semarang. Studio Celsius bukan ya? Studio 11 ya? Segmen ya. Mereka latihan situ. Segmen. Latihan radikal rock. Di segmen aku ngurusin alat mereka sampai jadi. Mas Ito pegang mereka juga. Kru mereka. Oh, kru. Kalau yang dengar-dengar Mas Ito juga megang satu band atau beberapa band mungkin yang sering mereka konser kemana gitu. Kalau band di Semarang pegang ya band metal, band gotik, kultural band yang gotik, terus sama Eternity Gate yang kemarin sempat tur ke beberapa kota di Jawa, tapi belum di cuman Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ikut dari Semarang itu. Dari Semarang. Masuk akal. Terus beberapa konser kultural ya juga aku yang pegang sound. Asik ya Mas. Kesan-kesannya berkesan banget ya. Asik. Wah, mantap teman-teman semua. Hiburannya cuman itu. Tiap hari berkutat di dalam studio. Kalau mereka main di luar, kalau diajak konser itu seneng. Bisa luar kota, bisa kumpul teman-teman, bisa event, bisa hack band. Ladi headbang rambutnya. Oh, belum tahu headbang orang gundul kan beda. Masuk Tidak terbayang. Akan seperti kayak apa? emot wit ini. Oh iya. Oke teman-teman, sekarang pesan-pesannya Mas Ito nih, pesan-pesan buat kawula muda atau semuanya saudara-saudara sedulur-sedulur musisi ataupun penikmat musik atau yang hidup di dunia musik, pesan-pesannya seperti apa? Mari kita dengarkan. Apakah nantinya akan menjadi sesuatu semoga buat kita semua? Monggo silakan Mas Ito. Untuk pesan-pesan untuk kita semua ya. Ya menurut pengalamanku dari sana dari sini mencelok. Lingkunganmu itu yang akan membentuk kamu. Jadi teman-temanmu sekitarmu, kamu akan belajar dari mereka. Masuk akal. Kalau kalian kumpul dengan musisi, otomatis kamu akan belajar musik, bisa tahu musik. Kalau kamu kumpulnya sopir angkot ya, kamu bisa nyupir, bisa kenal trayek. Pasti lingkungan kamu akan membentuk kamu. Terus untuk kalian yang di dunia sound, terus audio, tetap belajar dan belajar. Nikmati prosesnya. Apalagi perkembangan sekarang ya kayak submodernisasi yang sekarang ini pesat banget. Ikuti perkembangan itu. Nek tua karo nom piye, Mas? Tua karo nom. Saiki wong-wong tua-tua setengah tua. Musisi-musisi yang STW atau yang ya istilahnya tua-tua itu banyak ya minder gitu loh. Bocah nom-nom saiki sangar-sangar misalnya bocah kok kayak lumayan cah cilik-cilik saja api-api. Nah, itu gimana nih sebagai seorang Mas Ito memberi pesan-pesan buat musisi-musisi sebut aja bisa disebut senior gitu. Kalau musisi senior memang soundnya memang karakter mereka memang wah musiknya tua. Cuman mereka memang skill mereka memang tidak bisa diragukan lagi. Untuk soundnya memang seperti itu. Ya, kita harus belajar dari mereka yang tidak instan. Jadi mereka mau ngulik karakter soundnya mereka itu seperti ini. Oh itu soal sound ya? Sound ya. Jadi untuk musisi senior memang mereka ngulik. Artinya tetap mereka punya sesuatu ya, jadi jangan minder juga ya yang senior-senior. Di sini kan mereka punya khas jadi sound mereka ya memang khasnya mereka. Kalau untuk yang musisi-musisi sekarang kan instan, jet nanti sound engineer yang, oh gitu, artinya apa namanya? Equipmentnya, peralatannya udah di set up dulu, semuanya beres di situ. Ketergantungan sama. Kalau sekarang ketergantungan dengan engineer gitu. Dan teknisi itu apa? Ketergantungan sama alat. Mindsetnya
alatku apik, main soundnya apik. Ya. Mungkin bisa dikurangin lah. Iya, iya. Kayak musisi senior kan apapun alatnya sebisa mungkin aku dapat sound yang saya inginkan. Masuk akal. Mantap. Mantap teman-teman semuanya. Saya kira cukup ya. Mas Dito, cukup? Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Teman-teman semuanya, itulah tadi perbincangan yang mendadak, spontanitas karena tadi memang nggak direncanakan. Dan sekarang ini tanggal berapa ini masih 14 April ya, habis Lebaran. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Ya toh, jika saya selama ini ada salah dan dosa baik dari pikiran, perkataan dan perbuatan, saya minta maaf lillahi ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman semuanya, segini dulu dan tetap semangat. Ya toh, jangan pernah putus asa, tetap berkarya. Dan ya ini nih yang terpenting, hargailah, ya, support terus karya-karya di sekitar kita. Yuhu. Masuk akal.